Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Rami Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mengerjakan diskusi 4 bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan memulai diskusi 4 yang berjudul tentang ancaman wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mendengarkan penjelasan tentang COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Gejala awal virus corona adalah seperti gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, tenggorokan kering, dan sakit kepala. Dan ada gejala berat yang dialami oleh penderita yaitu seperti demam tinggi, batuk berdahak atau bahkan batuk berdarah, dan sesak nafas. Secara umum, ada gejala yang biasa menandakan terinfeksinya virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau, sakit kepala, dan diare. Jika beberapa dari gejala tersebut ada dirasakan, perlu dilakukan pengecekan ke dokter atau dengan cara rapid test antigen PCR di klinik terdekat. Adanya wabah ini menimbulkan banyak dampak untuk dunia. Virus ini merenggut banyak jiwa, yaitu kematiannya sangat tinggi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasinya positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Selain itu, dampak yang terjadi pada saat awal virus ini terjadi adalah krisis ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yaitu bagi para pedagang, karyawan yang dipecat karena perusahaannya down, adanya perusahaan yang banyak tutup karena mengharapkan material dari luar negeri ataupun dari luar kota. Itu semua dikarenakan adanya lockdown. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Contohnya, pedagang kaki lima, mereka tidak dapat berjualan selama lockdown karena di daerahnya tidak satupun orang boleh keluar jika bukan karena hal yang sangat mengharuskan keluar rumah. Sehingga pedagang ini terpaksa menutup dagangannya yang sampai kapan waktunya harus tutup mereka pun tidak tahu karena masih parahnya COVID yang tersebar. Dan hal ini juga tidak hanya berdampak di bidang ekonomi saja. Wabah ini juga berdampak di berbagai bidang, yaitu di bidang pendidikan, sosial, dan juga hukum. Untuk mengatasi agar tidak terjangkit virus ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar seperti mencuci tangan, mandi, mengganti pakaian yang sudah beraktivitas dari luar rumah, dan juga membersihkan rumah. Yang kedua, menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan. Yang ketiga, terapkan jarak antar individu atau kita sering dengar dengan physical distancing dengan jarak 1 meter. Itu minimalnya. Yang keempat, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, di tempat umum ataupun keramaian. Yang kelima, menjaga kekebalan tubuh dengan cara memakan makanan yang bergizi, makan buah, dan konsumsi vitamin khususnya vitamin C.
Selain itu, upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap, dimulai dari usia 6 tahun hingga lansia. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah melakukan vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Hal ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk melawan virus corona. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.